Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Pak Bishri beserta seluruh perangkat desa yang telah berhadir ataupun yang berhalangan. Kemudian yang kami muliakan Ibu Munci dan merawati seluruh pengurus masjid, dan yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah seluruh jemaah salat Idul Fitri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kamu sayangi anak-anak kekasih yang bersempat hadir. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kedatangan kita, setiap langkah kaki kita, bahkan duduknya kita, diamnya kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tidak ada yang bisa kita mulai di hari ini kecuali kita hantarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, penerima taubat. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur kita yang pomponkan bukan kepada makhluk tetapi kepada Khalik, yaitu Allah. Lihatlah bagaimana Allah menyayangi kita. Sekian lama kita bolak-balik di dalam dosa-dosa kita. Orang yang dah tobat, silang dah berbunuh, dah tobat, dah berbunuh, tapi Allah tak pernah berhenti mengampunkan. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Law balaghat sunubuka 'anana as-sama." Seandainya dosa-dosa kalian yang kalian lakukan tersusun sampai setinggi langit, seandainya dia syahid dan tersusun sampai perlu langit, apa kata Allah? "Law istaghfartumuni." Seandainya engkau masih memohon ampun kepada aku, maka pasti ku ampunkan. Wala ubali, aku tak peduli sebesar apa dosa. Allah tak peduli sebesar apa. Selama kita masih berusaha untuk meminta ampun dan kita masih mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan selama nyawa belum berada di tenggorokan dan matahari belum keluar dari sebelah barat, maka Allah mengatakan, "La ubali, aku tak peduli seberapa besar dosa, tetap ku ampunkan." Allah Maha Baik. Seandainya kita berteman dengan sesama manusia, lalu kita melakukan kebaikan 1000 tahun, dan mengerti-rau dan mengerti pun, seandainya pun sehingga ada pukul salah, sekali kita melakukan kesalahan, apa yang diingat? Dia lupakan kebaikan kita yang 1000 tahun. Yang dia ingat adalah kesalahan kita. Yang benar menyodok dan mengenal manusia. Meribetun dan membuka nazilah kebaju. Ada salah kita, maka dia akan mengatakan yang kenyan kait bin sifat asli. Jadi yang ke-2 dianggap bukan sifat asli. Begitu kalau kita berhubungan dengan manusia, kebaikan kita dihapus hanya dengan sekali melakukan kesilapan. Bayangkan kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, 1000 tahun kita berbuat jahat, 1000 tahun kita berkhianat kepada Allah, 1000 tahun orang-orang kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, 1000 tahun mereka mengatakan Tuhan ada 3, Tuhan mereka berbagai macam ragam dewa, tapi hanya dengan mengucapkan syahadat sekali saja, maka Allah lupakan semua kenangan buruk mereka dengan Allah. Allah lupakan semua kejahatan kita. Allah terima, Allah ampunkan. Begitu baiknya Allah. Jahat 1000 tahun dihapus hanya dengan sekali kebaikan. Yang benar sudah berhubungan dengan Allah. Seandainya kita ingin bertemu dengan seorang pimpinan di dunia, dengan seorang pejabat, Raja Kolonial hanya urut di kantor, Raja tinggal dipegang di pegawai, bawa bapak ke di dunia, Raja tinggal daun kawai lebih tibanya daripada perlu bidanya, Raja tinggal daun kaki menjanji balik orang minggu ke. Itu kalau berhubungan dengan seorang pimpinan dan pejabat di antara kita. Tapi kalau ingin bertemu Allah, datanglah di waktu subuh, Allah ada. Datanglah di waktu duha, Allah juga ada. Kalau tak sempat datang waktu duha, datanglah di waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan tengah malam pun, di jam 3 malam, di saat gelap gulita, di saat orang lain tertidur, Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tetap Allah terima. Tak perlu ada birokrasi, tak perlu ada surat untuk membuat pertemuan. Padahal Allah lah yang menciptakan para pejabat, Allah lah yang menciptakan para penguasa.
Tapi Masya Allah, bertemu dengan Allah begitu mudahnya. Bertemu dengan pimpinan yang mungkin hanya menjabat hanya 5 tahun, susahnya luar biasa. Kalau bertemu pun susah, apalagi meminta darinya. Tapi meminta dari Allah, apapun engkau minta diberikan oleh Allah, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis disebutkan, Nabi mengatakan seandainya dikumpulkan jin dan manusia, seluruh jin dan manusia dikumpulkan dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, lalu setiap mereka diberikan izin untuk meminta permintaan yang paling hebat, mandub laki, galak-galak, laki galak-galak, mau minta apa, istana sebesar apa, semuanya silakan minta, kata Nabi, dan Allah akan mampu mengabulkannya. Setelah dikabulkan, kata Nabi dalam hadis itu, setelah dikabulkan Allah dengan permintaan paling hebat di antara semua makhluk, yang keluar dari sisi Allah hanya setetes air di tengah samudera. Jadi kalau dipilih dari sisi Allah, CCTV, lampas kau, lam ebel, yang dikeluarkan dari sisi Allah, seandainya Allah kabulkan semua permintaan kita, hanya setetes air yang keluar dari kekayaan Allah dibandingkan dengan samudra, itulah yang masih tersisa di sisi Allah. Makanya coba dengan Allah, siapakah Tuhan kita? Itulah Allah yang Maha Baik. Kita telah berdosa, lalu Allah berikan Allah, Allah tambahkan Lailatul Qadar, yang mendapatkannya maka dia akan dilipatkan pahala seperti beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, dosa berpampur, pahala berdamai. Adakah yang lebih baik daripada Allah? Tidak. Maka bersyukurlah kita telah menjadi mukmin. Bersyukurlah kita telah Islamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus berusaha. Kita begitu saja lahir dalam rahim-rahim muslimah. Padahal begitu mahalnya hidayah, begitu mahalnya hidayah, tapi katanya hanya kita, lahir di Aceh, mak di orang Aceh, ayah di orang Aceh, menjual ke Muslim, tiba-tiba langsung kita otomatis menjadi Islam. Di saat ayat-ayat Al-Quran mengatakan orang-orang kafir, kalau Allah sudah bicara tentang orang kafir, maka seluruh ayat-ayat itu pasti ujungnya walahum adzabun jahannam atau walahum adzabun alim. Menyokong masalah kafir, ujungnya tetap azab. Dan yang mengerikan adalah ketika Allah menambahkan khalidina fiha abada, selama-lama dalam neraka, tidak boleh keluar, hidup selama-lama dalam api. Siapa mereka yang tidak mendapat hidayah? Kita, Masya Allah, tidak berusaha sudah mendapatkannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ada tanda-tanda kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini tujuannya adalah dakwah. Jadi bukan tujuan menyiksa. Jadi kebetulan Ramadan kerja aku beban kita, bukan kesiksa kita. Ramadan ini mendakwahkan kita, memberikan pendidikan kepada kita, dan itu menjadi tanda Ramadan kita diterima atau tidaknya. Maka yang pertama, berfikirlah kenapa setelah berpuasa selama sebulan pakar ba'ujung kayu bayi zakir, puasa sebulan menahan diri dari makan dan minum, pakar ba'ujung Ramadan kayu bayi zakir, lagi-lagi hana hubungan antara zakir dengan Ramadan. Menyuzakat harta, kalau zakat harta, setelah kita mencari harta, memelihara binatang ternak, menjadi petani, atau kita bergaji, lalu disuruh bayar, ujungnya cocok, napeng bayar zakat.
Hanya ada payah cocok. Sekarang cobalah berfikir, gaya puasa si bulan, maka tiba-tiba apa ujung? Gaya balik tak fitrah. Kalau mahasiswa yang mulia dicok jurusan teknik, tentu ada magang pak ujung ada yang betul atau lektor sekarang itu magang ini tentang teknik. Iu tamang bakat-bakat iu ono tentang teknik. Menyokong mahasiswa ekonomi nanti magang ujungnya apakah di tempat-tempat lembaga yang berbau ekonomi, semuanya cocok. Bahkan pak ujung Ramadan dan yang cocok. Ini yang perlu difikirkan. Jemaah kepada Allah, para ulama menjawab, tujuan Allah suruh bayar zakat fitrah yaitu agar engkau bisa melaksanakan apa yang telah engkau rasakan selama sebulan, merasakan penderitaan fakir miskin yang hari ini kita cuma puasa 29 atau 30 hari saja, tapi mereka akan menyambung rasa lapar mereka setelah Ramadan. Hidup baik agar kita merasa bagaimana kehidupan seorang anak yatim tanpa ayah, yang ibunya makan berjuang habis-habisan menghidupkannya. Dulu waktu ayah mereka masih ada, si ibu akan berkasih sayang dengan anak-anaknya. Si ibu akan tinggal di rumah, bisa memeluk mencium anaknya. Tapi semenjak ayah tiada, maka ibu harus menggantikan. Itu pun disebabkan karena wali-wali dari anak tersebut tidak faham agama. Karena seharusnya yang memelihara harta anak yatim, yang menyambung hidup anak yatim adalah para wali. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'ala warisi mislu zalik, yang meninggal tidak ayah, maka kepada ahli warislah kewajiban berlanjut. Siapa yang wajib pelihara anak yatim? Wali dari ayah, kakeknya, ado ayah, abang dari ayah, wajib pelihara anak yatim. Tapi mereka tak lagi peduli, bahkan hanya datang ketika warisan dibagi. Lalu siapa yang akan dibebankan urusan ini? Dengan sangat terpaksa ibulah yang mengambil alih. Nyan gedanyo dan puasa, gedanyo dan gerger. Cuma dari pagi sampai maghrib, anak-anak yatim mungkin malamnya mereka tak makan juga, karena ibunya tak bisa membuat dagangannya lagi. Nyan mandu perasaan-perasaan dalam Ramadan berdiri dalam puasa. Rasakanlah bagaimana rasa laparnya orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah. Rasakanlah laparnya anak-anak yang tak dipelihara oleh wali-walinya. Maka semua perasaan itu kemudian Allah minta, kalau engkau sudah bisa merasakannya selama sebulan, maka berikanlah hartamu untuk mereka. Maka untuk berdiri dengan fitrah yang kenyang magang orang yang puasa. Kalau begitu, apa tanda orang diterima Ramadannya? Akhir Ramadan timbul rasa iba kepada fakir miskin. Akhir Ramadan maka dia menjadi orang yang dermawan. Akhir Ramadan tanda-tanda Ramadan kadang-kadang diterima oleh Allah, kagak ada masa dekat. Pantang melihat kesusahan orang, kita datang langsung untuk membantunya. Nyatanya. Jadi menyusahkan ini naurun kita tanya kepadanya, nani puasa habis, Quran legal khatam, tarawih alhamdulillah, hantar meninggal tarawih alhamdulillah. Wada di Ramadan i'tikaf, di Ramadan lu menjimpai dalam masjid, hantar meninggal. Itu bagus. Tapi masya Allah ada Ramadan kering saja biasa aja. Hanya mubah membaca biasa. Maka semua itu menunjukkan bahawa Ramadan kita ternyata tidak berhasil mendidik kita. Kemudian kasih saya membaca. Kerana yatim uwe-uwe di ke bamam yang bermula di rumah, mana saya membaca. Ketika dia panen, tak ada sedikit pun perasaan berbagi kepada tetangganya. Ketika dia mendapatkan gaji, tak mau dia berikan 1 juta dari gaji 10 jutanya untuk membebaskan kemiskinan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak ada perasaan itu.
Meluk-luk dia puasa Ramadan, menyuh akainya mendengar, maka betul kita jawab, belum tentu Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah azza wa jalla? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai Allah? Kalau dijawab oleh Nabi, katanya dalam pertanyaan kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla? Dan amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertanyaan uniknya tentang manusia mana yang paling dicintai dan amalan mana yang paling dicintai. Pekannya yang harus tanya. Dan kenapa pertanyaan ini begitu pentingnya? Karena betul-betul boleh kita nyaman bahawa kita ini tak bisa masuk surga dengan amal saleh kita. Yang syariat wahai Allah gekun alladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya sungai mengalir. Jadi ayat-ayat seakan-akan mengatakan amal saleh yang menyebabkan surga. Maka para ulama menjawab, syariatnya begitu, tapi hakikatnya tidak begitu. Karena amal saleh tidak mampu memasukkan kita ke surga. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah, la yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak akan bisa seseorang di antara kalian amalnya memasukkan dia ke dalam surga atau menghindarkan dia dari api neraka. Wala ana menancik dong kepada Nabi, amal dong. Nabi ada doa cara beramal jemaah dengan Allah. Jangan bandingkan amal Nabi dengan kita. Nabi salat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama surah Al-Baqarah dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Rakaat kedua surah Ali Imran. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, aku telah berfikir buruk untuk keluar dari saf. Ayat itu Ibnu Mas'ud dengan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah meninggalkan puasa sunnah. Nabi tak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Nabi orang yang paling dermawan. Nabi segala-galanya. Tapi Masya Allah, Nabi mengatakan, wala ana, amalku pun tak bisa memasukkan aku ke surga dan menghindarkan aku dari api neraka. Nyatanya hakikat. Tapi apa juga? Nabi menjawab di ujung hadis, illa birahmatin minallah. Kita ini cuma bisa masuk surga dan bisa dihindarkan dari api neraka hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara dapat rahmat? Kita perlu ridha. Bagaimana ridha Allah? Ternyata Allah harus ridha. Allah bisa ridha kepada orang yang dicintainya, maka diberikan hari penuh. Kalau begitu, siapa yang paling dicintai Allah, yang bisa membuat Allah ridha lalu membuat kita masuk surga dengan keridhaan Allah? Jadi urusan dalam surga dan neraka bukan apa. Salat kita 20.000 tahun, 30.000 tahun dikumpulkan pahalanya. Lalu ditambah pahala Ramadan, ditambah Lailatul Qadar, ditambah haji dan umrah, dikumpulkan benda-bendanya, mempintu surga hai anda. Karena dahsyat sekali keindahan surga. Yang sama lagi jemaah Allah, kalau ada PNS gaji 7 juta, lalu berharap bisa membeli rumah seharga 5M. Yang 7 juta gaji mesin PNS, habis ke rumah mendak habis 6 juta. Ke anak di pesantren warga mendak kalian juta. Yang kalau ditambah pay belanja, yang kira-kira 3 pen 500 lebih. Yang pergi mana tu rokok? Banyak rokok ada ni kan? Banyak 500 lebih 3 pen. Padu pun untuk rokok pen 5M bahji tu rumah yang 5M. Memblok pun sampai mati ada rokok. Jadi bagaimana caranya dia bisa dapatkan rumah tersebut? Tidak ada cara lain.
bertemanlah dengan orang kaya, jadilah anak buahnya orang kaya. Kalau orang kaya itu pada suatu hari mengatakan, "Idrok ke kana rumah." Orang yang kekal baloknya. Jadi gimana yang buat rumah? Airnya itu yang 5 yang buat rumah ikan. Nah, kalau berenang tak boleh ikut. Kekal orang kaya ni. Kalau begitu, kamu sudah bekerja kepada aku puluhan tahun, maka silahkan cari rumah yang mana. Biarkan aku yang membayarnya. Baru berapa menangkah ibarat gendanya wanita kumpul amal yang hati untuk beliau surga. Bagaimana bisa beli surga dengan pahala solat kita? Apalagi solatnya pun tak khusyuk, Ramadan pun kadang-kadang setengahnya tak benar, kemudian haji dan umrah pun mungkin tak bisa serius. Bagaimana kita bisa beli surga? Tak bisa. Surga itu fima ainun ra'at, kata Nabi, tak pernah dilihat oleh mata keindahannya, wala uzunun sami'at, tak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatarat bibalin, tak pernah terfikirkan oleh pikiran kita. Apapun yang kita lihat keindahan di dunia itu bukan surga. Bahkan semua ayat-ayat yang disebut dalam Al-Quran tentang surga yang mandum dagingkan yang betul. Tidak ada ayat yang betul untuk menyebutkan tentang surga. Kenapa? Kalau disebutkan yang sebenarnya, hancur pikiran belakang. Tidak ada tamsilan. Begitu mahalnya surga, maka tak bisa. Kalau begitu, bagaimana caranya? Bertemanlah, jadilah hamba yang maha kaya. Jadilah hamba dari pemilik surga yang maha kaya. Siapa dia? Allah. Maka Allah kepada memberi surga bukan karena sembahyang kedai, tapi karena Allah mencintai. Kali ini siapa mana amalan yang paling dicintai yang berhubungan dengan Ramadan? Nabi menjawab, manusia yang paling dicintai Allah yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat kepada orang banyak, yang paling dicintai. Udin kampung maju manfaat. Mulai dari ujung kaki sampai ujung mudah mendung manfaat. Menyohana yang hana so boleh pasti. Menyohana yang hana so bergala ulun pagi. Menyohana begitu namanya panggil dinding innalillah. Semua orang bersedih hati. Kam ninggai di kumpulan, kam ninggai mulai ditanya, kam ninggai goknya ke yang boleh gampang bertanya, goknya ke yang kadang-kadang suami istri mau bercerai pun dia datang untuk mendamaikannya. Bermanfaat, dia punya tempat pengajian, dia mengajarkan orang banyak, mandu mandu kampung jaga pun bawahnya. Itulah manusia yang paling dicintai Allah. Kalau begitu yang paling buruk yang mana? Yaitu orang-orang yang di kampung mudik paling buruk. Dumpat dan kesusahan namanya. Bawahnya yang juga susah. Sampai ketika namanya dipanggil dini, maka semua bersyukur dengan kematiannya. So meninggal, pacuinya kami alhamdulillah. Kami ini alhamdulillah. Yang tukang mumpatnya kami meninggal, alhamdulillah. Yang mupaki lewatnya bertanya gara-gara banyak kami meninggal. Semua mensyukuri kematiannya. Itu manusia tentu. Itu manusia paling hebat di sisi Allah. Kemudian amalan apa ditanya pertanyaan kedua yang paling dicintai Allah? Ternyata amalannya adalah yang pertama, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu ketika engkau memasukkan rasa bahagia kepada diri seorang muslim. Urun susah tak senang dikatakan. Urun ditimpa musibah terus bertanya kami makanan, kami pen, kami nyonyompat dari kamu. Idon tengah meninggal salah satu keluarga dia. Kita bahagiakan dia, dia mensyukuri punya tetangga yang baik, maka kita sudah menjadi orang baik. Kita dicintai Allah. Yang kedua kata Rasulullah, takshifu anhu qurbah, ketika engkau melepaskan kesulitan hidup orang. Namun dengan sulit dan penghana sapu hana, terus katanya orang tua pintu rumah. Kita katakan kepadanya, ini ada sedikit dari kami. Ayo pengen terima kasih. Masya Allah, lepaskan kesulitannya, berlinang air matanya. Dan dia mengatakan, Masya Allah, ya Allah, dia telah datang menemui kami, memberikan berasnya, dia berikan uangnya, maka kami bisa makan kembali. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Doa orang miskin lebih diterima daripada doa orang kaya. Bahkan sampai kalau ada orang yang sedang berada di jalan, lalu tiba-tiba habis ini kebajaran, pernahkah terfikirkan oleh kita untuk menolong kesulitannya di saat dia mendorong motornya? Yang kagak dula Honda kagak cukup jauh kagak dula. Anak ke tempat minyak naik pulau minyak.
Pernahkah terfikirkan kita melepaskan kesulitan hidupnya? Lalu kita datangi punah masalah ayah. Kami ini gedang minum, bahkan yang belum. Tak perlu kita nyodang dong, kita balik dong bakonya. Itulah manusia terbaik. Itulah yang lepaskan kesulitan hidup orang. Bagaimana leganya perasaan dia? Bagaimana perasaan orang yang akan berpulang 60 km dia tapi ditolong oleh seseorang? Nyantak syifu anhu kurwa. Seandainya kita punya tetangga yang sakit di tengah malam, 2 malam sakit, atau nak rumah kena melahirkan, dan dengar suruh dari samping rumah kita datang gabung sampai rumah kita tanya, punah masalah nyoka sakit, hana luluh ni, motor luluh hana, Honda bihana, becak bihana mungkin 2 malam. Pernahkah terfikirkan oleh kita hana empuk, tak boleh motor luluh, tak boleh tak boleh motor lain, tak boleh tak tolong kau, selesai kesulitan hidupnya. Masya Allah, itulah orang yang dicintai Allah. Lepaskan kesulitan hidup orang. Jangankan melepaskan kesulitan hidup orang. Seorang pelacur dalam hadis riwayat Muslim, seorang pelacur wadadingin na'aseh, ada anjing yang sudah kehausan, tak tahan hatinya, tak tega hatinya melihat anjing yang kehausan. Dia turun ke dalam sumur, dia tahan air ke dalam sepatunya, dia naik, dia berikan kepada seekor anjing. Kemudian dia berikan taubat oleh Allah. Dan apa kata Allah? Apa kata Nabi? Ternyata itu amal yang dipilih Allah untuk memasukkan dia ke surga. Yang diduduk asal dengan merebut surga. Pernah bertanya untuk duduk sampai Nabi Ibrahim. Itu amalan terbaik. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, "Autadhi anhu dainan," lepaskan hutang orang. Maksudnya orang miskin sudah berhutang di toko, penuh bekal mesti sudah berhutang berharga bayar rumput. Terus kita ada penuh hutangnya. Belum pelunas. Saya bayarkan semuanya. Begitu diketahui oleh si miskin, si fakir tadi, diketahui oleh seorang janda yang punya anak yatim, hutangnya telah lepas, takkah dia bahagia? Sangat bahagia. Itulah orang terhebat. Dan yang terakhir dalam hadis itu Nabi menyebutkan, amalan yang terbaik, autatuda'an buju'an, engkau lepaskan rasa lapar orang, berikan makan kepada orang, berkali-kali lebih sedekah. Lalu di ujung hadis Nabi menyebutkan, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahran. Aku berjalan keluar dari rumahku untuk menolong seorang mukmin yang sedang kesusahan, itu lebih kusukai amal itu daripada beriktikaf di masjidku ini, yakni al-Masjidun Nabawi, syahran, sebulan. Lebih hebat amalan menolong orang daripada iktikaf di masjid Nabi Ibrahim. Katanya orang jam umrah 12 orang pada umrah di Madinah, 5 umrah, 7 umrah kadang-kadang bukan. Di Madinah apakah kita beriktikaf? Tidak. Kita salat lalu balik ke hotel, salat balik ke hotel. Sekali salat di masjid Nabi, kata Rasulullah, pahalanya sama seperti engkau salat di masjid yang lain 1000 kali. Yang baru sembahyang malam, Nabi menambah kedua, i'tikaf sebulan. Di situ salat, di situ berzikir, baca Quran, tak keluar dari masjid. Ternyata kalah pahalanya dengan menolong orang lain dalam sehari. Yang benar itu katanya kadang-kadang ditimpa penyakit, diberikan tipu daya oleh syaitan. Kita ulang-ulang umrah, dan tidur nalega sejak umrah mula. Yang tidur di mandat sejak umrah kalian dulu sudah. Belum kami keluarga. Nah keluarga ada mempunyai itu. Yang mandat dah tentu 50 juta 3 aja. Sekali datang 150 juta. Tapi Masya Allah, dia ulang-ulang umrah. Tetangganya di samping rumah tidur dalam kelaparan, dia tak pernah peduli. Anak yatim berada di kampungnya, dia tak pernah bantu. Masjid yang ada pun dia tak pernah tolong. Tak pernah satu rupiah pun masuk ke dalam cadangan masjid. Tapi Masya Allah, untuk memuaskan nafsu ibadahnya, dia pergi umrah berulang-ulang. Sedangkan Nabi mengatakan menolong orang miskin, menolong fakir, menolong anak yatim lebih hebat pahalanya daripada iktikaf. Jangankan umrah yang 12 hari, iktikaf pun kalah pahalanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. La yu'min kata Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan tetangganya tak bisa tidur karena kelaparan. Masya Allah, jemaah berkat Allah.
Bukankah hanya mandung ajaran dalam Ramadan? Bukankah kita disuruh merasakan kehidupan yang fakir miskin? Nyatanya yang berbeda bandingkan pun tidak lupa kita bahawa Ramadan kita menerima doa. Kita menjadi lebih baik kepada sesama manusia, menjadi lebih iba sesama fakir miskin. Menyonyo na dalam hati mandung kita. InsyaAllah kurang miskin, kurang kasih yang mungkin sampai kurang kaya. Mereka aman hidupnya. Jangan menumpuk bantuan, jangan menumpuk bantuan. Si kaya masuk surga dengan rasa syukurnya, si miskin masuk surga dengan kesabarannya. Nyawa yang pertama. Kemudian yang kedua, baju kita coba dia. Aku panjangkan ayat yang kedua dalam dari yang urut. Baju kita coba dia, baju yang Allah melihat. Kemudian apa tanda berikutnya kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertambah baiknya hati kita kepada keluarga kita. Karena dalam Ramadan, coba lihat, tiba-tiba terjadi perubahan. Semua berubah menjadi baik. Dalam Ramadan mandum yang urun kira-kira ada berapa mudah di panjang kok bisa tiba-tiba satu keluarga kamu ke ada bunga-bunga beroli mandum kamu ke dalam Ramadan. Itu perasaan itu menjadi tanda kebaikan berikutnya. Maka orang yang diterima Ramadan adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga. Siapa manusia dari kalangan perempuan yang harus kita berbuat baik kepadanya? Ada dua orang jemaah Allah, dua perempuan yang kita harus berbuat baik kepadanya. Yang pertama adalah ibu kita sendiri. Menyonya kain tadi tu. Sampai Rasulullah mengatakan kelebihan ibu sampai 3 kali, baru kemudian menyebutkan nama ayah. Itu bukan bermakna ayah itu tak perlu dihormati, karena ada 3 amalan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Makanya Allah menyebutkan ummuka, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Maka Allah Nabi sebutkan 3 kali ini. Cuma lihatlah perjuangan seorang ibu, bagaimana dia waktu kesusahan wahdan ala wahdan. Dia kesusahan di saat mulai melahirkan, di saat mulai hamil, dia mulai kesusahan. Muntah kadang-kadang hampir setiap minggu. Lemah sebadannya, tapi walaupun lemah dia tetap membawa kita. Dia bawa ke pasar, dia bawa ke tempat kerjanya. Tidak ada rasa mengeluh di hatinya. Bahkan dia menunggu-nunggu kapan kita lahir, dengan segala beban yang dia terima. Ketika kita dilahirkan, Masya Allah, kasih sayang pertama kita dapatkan dari seorang ibu. Dia memeluk dengan darah yang masih berkubang di dalam tubuhnya dan keluar menjadi darah nifas. Tapi dia sudah mulai memeluk kita, menciumi kita. Kemudian kita besar dalam kasih sayang mereka. Nanti ingat kita gimana mereka yang doi ada badan mana? Pernahkah seorang ibu kemudian memukul anaknya gara-gara kencing di atas badannya, di atas pakaiannya? Tak pernah. Dia cuci bajunya, gerah baju yang berhandong bercuci. Masih teringatkah kita ketika kita kecil menjelang hari raya, ibu kita atau ayah kita membawa kita, Masya Allah, dari satu toko ke toko yang lain, kemudian dia bertanya, apa baju yang berguna? Pilihlah, suka-suka engkau wahai anak, pilihlah. Tak pilih kita hasil sabuk, tak pilih sabuk 2. Kadang-kadang mak gedung dalam asal dompet pesek Tuhan. Tapi Masya Allah, dia berikan semua yang untuk kita. Sanggupkah kita membalasnya hari ini? Di saat hari ini ibu kita telah tua, di saat dia terkapar di atas kasurnya, lalu kemudian keluar kencingnya di atas kasur, bukan di baju kita. Nah, ada yang mempepet kemar. Nah, ada yang tergaduh di doi, ganggu kamu-kamu. Padahal dulu kencingnya dia tak pernah marah di atas kencing anaknya. Hari ini ketika ibunya kencing untuk menceboknya pun mereka tak mau. Ketika membuka pampers dari ibunya pun dalam keadaan marah, Masya Allah. Padahal ibunya mungkin tak lama lagi berapa umurnya dia telah meninggalkan kita. Teringatkah kita ketika mereka dulu berserak makan, ketika kita dulu berserak makan kita di waktu kecil? Mati lepu mandu. Kadang-kadang kita beroi.
Apa yang dikatakan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, tidak apa-apa nak. Apa dia wajib yang itu maknanya, ada masalahnya. Hari ini ada orang tua yang datang ke rumah kita setelah kita menikah, kemudian berserak nasinya karena tuanya. Lalu kemudian kita mengatakan ini maaf ini jadi ini. Ini kadang-kadang tidur sabar rumah kamu kudo mandu gara-gara doa saja. Nyoba jadi orang kadang-kadang. Ditambah dengan menantu yang durhaka, diusirnya ibunya hanya kadang-kadang mengotori rumahnya. Dulu bahkan ibunya tak pernah memarahinya. Adakah kita hari ini membawa ayah dan ibu kita menuju dari satu toko ke toko yang lain? Di saat kita sudah menjadi orang yang punya gaji, lalu kita katakan kepada ibu dan ayah kita, "Mak, nak pilih baju yang dalam drone, nak pilih teko yang paling mahal drone, nak pilih buku yang dalam gamis drone jubah drone, pilih mak, nak pilih ayah." Pernahkah kita lakukan itu? Kalau adalah Masya Allah, kita telah diterima Ramadan kita. Karena itu jadi tanda berikutnya bahwa kita telah menjadi orang baik dari hasil menikah Ramadan. Ini manusia pertama yang harus kita hormati, ibu kita. Kemudian siapa perempuan kedua yang harus kita muliakan? Istri kita. Siapa yang paling lama tinggal dengan kita? Jemaah Allah, istri kita. Siapa yang ketika kita sakit, kemudian dia tidur di lantai untuk menemani kita siang dan malam sampai akhirnya dia pun mulai sakit. So yang tunggal katanya orang malam gendut tika untuk kebangan tanya hana peduli katanya pada orang rumah sakit. Tidak, siapa mereka? Istri kita. Siapa yang telah melahirkan anak-anak kita berulang-ulang, dan bahkan kita pun tak pernah melihat handong saja rumah sakit oleh orang melahirkannya. Padahal diungin untuk merasa bahwa ibanya rumah katanya yang udah paling kuat, yang akan setia bersama kita sampai kita meninggal dunia. Tidak ada lain, istri kita. Maka setelah Ramadan, sambunglah kebaikan kepada istri, sayangilah mereka. Beda mereka lah orang-orang yang paling baik dengan kita. Di saat pun orang tua kita tak mampu datang lagi ke rumah sakit, mereka lah yang datang. Mereka lah yang memberi makanan, menyuapkan makanan. Nyuruh dari kalangan ulilang yang wajib dihormati. Kemudian wahai ibu-ibu dan anak-anak kami, siapakah dari kalangan laki-laki yang wajib dan kita muliakan? Yang pertama, ayah kita. Yang ayahnya memang hanya disebut di Nabi mula-mula, tetapi Masya Allah besarnya pahala ayah. Kenapa? Dia adalah pemain di belakang layar. Ketika anak di pesantren menelepon, yang angkat ibunya yang kemudian bercengkrama dengan anak ini dengan mengatakan, "Ibanda, nasihatkahnya, bentah keinginan pada ayahnya, mentemsik kahnya." Getanya mandung yang tanya adalah istri atau mak dari anaknya. Ayah yang you telepon ayah, tapi ayah ada gahaba, kadang-kadang ada orang gahaba. Kekal dia ayah telepon tinya hati. Apa ni dah? Siapa yang bermain di belakang ayah? Ketika anak mengatakan kabeh peng mak, jajan kabeh peng SPP kalau begitu, diuringan gedung telepon. Dan kepada siapa dia limpahkan semua masalah itu? Kepada ayah. Kalau dia dengan mudahnya mengatakan, "Hai ayah, hanani penjajan, hanani mau pula pilih ayah gadai amuro." Demi anaknya. Memang kadang-kadang ayah terkesan keras, tapi di balik keras itulah cara ayah mengungkapkan kasih sayangnya. Waktu rebah ronda anak, mungkin mak akan berkata, "Anak pupu, anak masalah, ada bobat pekat pilihannya." Cara ayah mengungkapkan kasih sayang bukan begitu. Ayah akan dengar, "Kada ayah pegah pekat ayah udah bandau, kada ayah pegah ayah bayar lagi." Yang tujuan ayah mau mengatakan apa? "Nak, aku tak tega engkau jatuh, nak. Aku tak tega untukmu berdarah, nak. Aku tak tega engkau akan meninggal kecelakaan, nak. Aku tak tega kalau engkau tak bisa meneruskan kebaikan kami, nak." Itulah ayah. Makanya ayah cukup dengan pahala yang pemain di belakang layar yang tak pernah menampakkan dirinya. Bahkan banyak anak yang hari ini tak hormati lagi ayahnya. Kenapa? Menganggap ayah kejam, menganggap ayah itu tak baik, menganggap ayah lah yang kemudian membuat dia merasa tak betah di rumahnya. Semuanya salah ayah. Pada menyuruh anak ayah, maka dia tak bisa melanjutkan hidupnya dengan nyaman. Dimanapun dia sekolah, ayahnya lah yang berjuang di bawah terik matahari. Ayahnya tak peduli hujan, ayahnya tak peduli apapun, gemuruh tumpu gemiana. Maka jangan salah sangka seakan-akan ibulah satu-satunya yang wajib dihormati. Hormatilah ayah, muliakanlah mereka. Dan siapa orang kedua? Siapa orang kedua yang wajib dihormati? Yaitu suami. Ibu-ibu yang Allah muliakan,
Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang istri, apakah engkau punya suami? Hadis dari Ummu Mihsan. Apakah engkau punya suami? Kata perempuan ini, ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hati-hatilah, suamimu bisa jadi surga dan bisa jadi neraka untukmu. Maka bagi seorang istri, suami ini jembatan menuju surga dan juga bahkan bisa menyebabkannya masuk neraka. Maka tak boleh seorang istri durhaka kepada suaminya. Jangankan untuk keluar rumah melakukan kebaikan puasa sunnah yang tidak sah kalau tidak diizinkan oleh suami. Jangan membangkang, jangan jadi istri yang nusyuk. Jangan melawan suami, jangan sakiti hatinya. Kalau dia pulang dari tempat kerjanya dengan penuh kelelahan, hormatilah dia, muliakanlah dia, buatkan makanan untuknya. Apapun yang dia suruh, yang sifatnya menyenangkan hatinya, lakukanlah. Rasulullah SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Semua istri yang meninggal dunia atau suaminya duluan meninggal lalu diridai oleh suaminya, maka istri ini wajib masuk surga. Maka syarat masuk surga bagi seorang istri adalah ridha daripada suami. Maka muliakanlah suami. Baik kadang-kadang sakit hati lakukan. Sebagai penutup khutbah ini, saya ingin mengungkapkan satu kisah pendek. Dulu jemaah mata Allah, sekitaran tahun 1970-an, ada kisah nyata tenggelamnya satu kapal yang berlayar dari Mesir menuju ke haji, menuju ke umrah, pergi menuju umrah, pulang dari Jeddah balik lagi ke Mesir. Kapal itu bernama Royal Express, kapal air. Rupanya izin Allah ketika pulang diterpa oleh gelombang dan angin badai, dan akhirnya kapal itu oleng. Ini terma dalam Quran beritahu. Ketika oleng, maka kemudian semua penghuni kapal, penumpang kapal sibuk mencari pelampung. Dan situ kemudian ada seorang suami. Dia kemudian membangunkan istrinya dari bilik dalam kapal tersebut. Dia katakan ke istrinya, wahai istriku, nyoba pai sangka penyelam, bangunlah. Kita cari pelampung untuk keselamatan kau. Disebutkan oleh istrinya, tunggu dulu wahai suami, ku cari jilbab dulu. Kata suami, tak perlu pikirkan jilbab ini darurat. Kata istri, aku tak mau menghadap Allah dalam keadaan tidak tertutup aurat. Dicarilah jilbabnya, dia pakailah jilbabnya, kemudian dibawa oleh suaminya keluar, dan ternyata pelampung itu tidak ditemukan lagi. Kabeh pelampung. Lalu kemudian di tengah-tengah menunggu tenggelamnya habis kapal tersebut, disitulah istri itu mengatakan, wahai suamiku, mungkin kita tak bertemu lagi setelah ini. Hanya satu permintaanku kepadamu, apakah engkau ridha dengan kebaikanku selama ini kepadamu? Apakah engkau ridha dengan semua yang kulakukan kepadamu selama ini? Laki mata bertanya pertanyaannya dengan keadaan nyawa belum tentu terselamatkan. Lalu suami itu mengatakan, aku ridai engkau wahai istri, aku ridha kepada. Dan kemudian apa yang terjadi jemaah berkat Allah, tenggelamlah kapal tersebut. Dan ternyata izin Allah, si istri betul-betul meninggal dunia, yang selamat adalah suami. Sempat ditolong. Suami inilah yang menceritakan di koran-koran sampai terpegang dalam buku-buku tentang kisah suami ini yang dia diminta izin oleh istrinya untuk minta ridha. Maka para istri, mintalah ridha kepada para suami, berbaik-baiklah. Semoga Allah memelihara kita semuanya, dan semoga Allah izinkan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.